Halo teman-teman, cerita Nusantara Dunia hadir kembali dengan kisah Syekh Datuk Kahfi. Sebelum teman-teman menyaksikan dan mendengarkan video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, serta nyalakan notifikasinya. Tonton video ini sampai habis dan jangan di skip. Mari kita mulai ceritanya. Syekh Datuk Kahfi. Syekh Nurjati ketika lahir di Malaka sekitar pertengahan abad ke-14 dan dikenal dengan nama Syekh Datuk Kahfi adalah putra dari Syekh Datuk Ahmad, seorang ulama besar. Syekh Datuk Ahmad adalah putra dari Maulana Isa, yang juga seorang tokoh agama yang berpengaruh pada zamannya. Syekh Datuk Ahmad mempunyai adik yang bernama Syekh Datuk Soleh, ayahanda dari Syah Syekh Siti Jenar. Jadi Syekh Datuk Kahfi adalah saudara sepupu dari Syekh Siti Jenar. Syekh Datuk Kahfi memiliki 3 orang adik, yaitu Syekh Bayanullah, yang kedua Datuk Musa, dan yang ketiga seorang adik perempuan yang menikah dengan Raja Upih Malaka. Syekh Datuk Kahfi memiliki beberapa nama lain seperti Syekh Jatul Kahfi, Syekh Maulana Indolfi Kahfi, dan Syekh Nurul Jati. Syekh Datuk Kahfi menikah dengan Syarifah Halimah. Syarifah Halimah putri dari Ali Nurul Alim atau Ali Nurul Alam. Ali Nurul Alim adalah putra dari Jamaluddin Al-Husain dari Kamboja, yang merupakan putra dari Ahmad Shah Jalaluddin. Jadi Syekh Nurjati menikah dengan saudara sepicit. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama Syekh Abdurrahman, yang kedua Syekh Abdurrahim, yang ketiga Syarifah Fatimah, yang keempat Syekh Datuk Hafid. Syekh Datuk Kahfi juga mempunyai istri bernama Nyai Rara Anjung, akan tetapi tidak diketahui keturunan. Syekh Datuk Kahfi juga menikah dengan Hadijah, cucu dari Haji Purwagaluh, dan dikaruniai seorang putri yang bernama Nyai Ageng Muara. Syekh Nurjati meninggal dan dimakamkan di Gunung Jati, sedangkan Syarif Hidayatullah meninggal di Gunung Jati, sehingga disebut Sunan Gunung Jati. Akan tetapi Sunan Gunung Jati dimakamkan di Gunung Sembung, sebelah barat Gunung Jati. Sejak kecil Syekh Datuk Kahfi dibimbing oleh ayahandanya sendiri, Syekh Datuk Ahmad. Setelah beranjak dewasa, Syekh Datuk Kahfi melanjutkan perjalanannya menuntut ilmu di kota Mekah. Sampai akhirnya Syekh Nurjati mencoba mengamalkan ilmu yang diperoleh dengan mengajarkannya di wilayah Baghdad. Di kampung Pesambangan, Syekh Nurjati melakukan dakwah Islam karena dia menggunakan cara yang bijaksana dan penuh hikmat dalam mengajarkan agama Islam. Maka dalam waktu relatif singkat, pengikutnya semakin banyak, hingga akhirnya Pengguron kedatangan Pangeran Walang Sungsang beserta istrinya Nyi Indang Gelis atau Endang Ayu dan adiknya Nyi Mas Ratu Rara Santang, yang bermaksud ingin mempelajari agama Islam. Mereka adalah cucu dari Sabandar, pelabuhan Muara Jati, dari jalur ibunya. Kedatangan mereka ke Gunung Jati di samping melaksanakan perintah ibundanya sebelum meninggal.
meninggal, juga bermaksud sungkem kepada eyangnya, Ki Gedeng Tapa. Kepergian mereka ke pengguruan Gunung Jati tanpa seizin ayah mereka, yaitu Prabu Siliwangi. Karena Prabu Siliwangi kembali memeluk agama Buddha setelah Nyi Subanglarang meninggal dunia. Tetapi kedua putra-putrinya itu sudah dididik dan diberi petunjuk oleh almarhum ibunya agar memperdalam agama Islam di pangguran Gunung Jati. Akhirnya mereka menuntut ilmu dan memperdalam agama Islam, menjadi santri Syekh Nurjati di Pesambangan. Pada saat mereka bertiga diterima menjadi santri baru, Syekh Nurjati berdoa, "Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang menghidupkan agama Islam mulai hari ini hingga hari kemudian dengan selamat." Di antara murid-muridnya, murid yang tercatat sangat cerdas adalah Pangeran Walangsungsang dan Nyimas Ratu Rara Santang. Walaupun keduanya telah menjadi muslim sejak kecil dan belajar ke Sekulo, akan tetapi ketika datang ke pesantren Syekh Nurjati, keduanya dan Nyi Indang Gelis, istri pangeran dari Walangsungsang, diminta kembali mengucapkan kedua kalimat syahadat. Syekh Nurjati memberi pelajaran kepada mereka, mulai dari yang sangat dasar tentang pelajaran tauhid sebagai dasar fondasi keimanan. Mengapa Syekh Nurjati melakukan metode pengajaran seperti kepada orang yang baru mengenal ajaran dasar Islam? Menurut Besta Basuki Kertawibawa, kemungkinan ada keraguan pada Syekh Nurjati terhadap kadar keimanan dan pengetahuan ketiganya tentang agama Islam. Hal ini dikarenakan Pangeran Walangsungsang dan Nyimas Ratu Rara Santang adalah putra-putri dari Raja Pajajaran yang beragama Hindu-Buddha. Selain itu, pengalaman mereka tentang agama Islam masih dalam tahapan pemula. Dalam naskah lainnya diterangkan, Syekh Nurjati mengajarkan membaca syahadat dengan arti dan maksud secara mendalam. Selain itu, ada sebuah pesan yang berbunyi, "Apabila engkau berhajat akan menghadapi seorang kikir, atau orang yang congkak, atau orang yang mempunyai utang yang dikhawatirkan akan berbuat jahat, bacalah sebuah doa yang artinya, 'Wahai Tuhan, Engkau yang maha mulia dan maha besar, dan saya adalah hamba-Mu yang rendah dan lemah, yang tidak berkekuatan apa-apa, melainkan dengan pertolongan-Mu. Wahai Tuhan, tundukkanlah kepada saya, si fulan, seperti Engkau menundukkan Fir'aun terhadap Nabi Musa alaihi salam. Lunakkanlah hatinya, seperti Engkau telah melunakkan besi terhadap Nabi Daud alaihi salam. Sesungguhnya tidak akan terjadi sesuatu melainkan dengan seizin-Mu. Nyawanya ada dalam genggaman-Mu." Syekh Nurjati memberi wejangan tentang agama Islam yang diawali oleh firman Allah yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu uqulu fis silmi haffah." Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Kemudian ia menjelaskan kandungan pokok ajaran Islam, yakni salat 5 waktu, zakat, saum atau puasa, ibadah haji, umroh, perang sabil,
ajakan ke arah kebajikan, serta menolak kemungkaran. Selain itu, ia memberikan berbagai macam ilmu, antara lain ilmu usuluddin atau pokok-pokok agama, ilmu fikih yaitu aturan hukum keagamaan, dan ilmu tasawuf yaitu penyucian diri. Setelah ajaran tentang keimanan diberikan, maka pelajaran secara bertahap terus diberikan. Misalnya pelajaran ilmu fikih sebagai sarana untuk melaksanakan syariat agama Islam. Pelajaran ini masih dalam taraf yang mendasar sebelum ajaran tentang tarikat, hakikat, dan marifat. Syekh Nurjati adalah seorang ulama yang menganut mazhab fikih Imam Syafi'i. Menurut Rama Guru Pangeran Ubuat, tarekat Satariyah masuk ke wilayah Cirebon, dibawa oleh Syekh Nurjati. Konon karena karomah dan kesaktian yang dimiliki Syekh Datuk Kahfi, Syekh Datuk Kahfi menjadikan pusar bumi yang berada di Gunung Jati sebagai tempat duduknya. Dari tempat duduknya itulah terpancar sinar dari dalam bumi yang menghadap ke permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti dan mengelilingi tempat beliau duduk yang memancar ke seantero jagat. Dari situlah Syekh Datuk Kahfi dikenal dengan sebutan Syekh Nurjati, sedangkan tempatnya duduk kemudian dikenal sebagai pusar bumi Gunung Jati. Asal-muasal pusar bumi, konon menurut cerita dari Cirebon, Pulau Jawa sebelum ajaran Islam berkembang adalah merupakan hutan rimba yang sangat angker, penuh dengan rawa yang membanjir, ditumbuhi banyak pepohonan besar dan semak belukar yang lebat. Pada suatu masa di zaman Nabi Isa, di salah satu puncak gunung, hiduplah seorang pertapa bernama Pendeta Bageral Banjir. Di Gunung Ciremailah sang pendeta diyakini melakukan tapa demi meminta kepada Sang Hyang Maha Tunggal supaya diberikan ilmu wijihing serandil dan kesempurnaan hidup. 15 tahun sudah pendeta Bageral Banjir bertapa di puncak Gunung Ciremai. Tak sia-sia keinginannya dikabulkan oleh Sang Hyang Maha Tunggal bersamaan dengan Raga Sukma. Ilmu wijihing serandil merasuk ke tubuh pendeta Bageral Banjir. Sang pendeta langsung merasakan tubuhnya menggigil kedinginan dan akhirnya pingsan tak sadarkan diri. Bersama dengan itu, tanpa disadari oleh pendeta Bageral Banjir, Gunung Ciremai mendadak meletus dahsyat. Puncak Gunung Ciremai itu ambrol, terlepas, terpental melesat jauh ke angkasa, dan akhirnya jatuh ke laut. Puncak Gunung Ciremai itu terombang-ambing di perairan, laksana perahu dihantam ombak badai. Sementara itu, tubuh pendeta Bageral Banjir telah raib, hilang tanpa bekas, bak pindah ke dimensi lain. Sekian ratus tahun berlalu, puncak Gunung Ciremai masih terombang-ambing di laut. Saat itu datanglah seorang yang diyakini sebagai Syekh Datuk Kahfi ke puncak gunung yang terombang-ambing itu, memperhatikan dengan seksama, kemudian meyakini bahwa tempat inilah yang dicarinya. Itulah petilasan tempat bertapa pendeta Bageral Banjir. Segera sang Syekh tersebut
menuntaskan tapak yang pernah dilakukan sang pendeta. Dari tempat duduk tersebut lalu terpancar sinar dari dalam bumi menghadap permukaan tanah Pulau Jawa. Sinar itu menyoroti tempatnya duduk dan berpendar ke seantero jagat. Puncak gunung yang semula terombang-ambing di tengah laut mendadak diam dan berubah menjadi tanah biasa. Semasa hidupnya, Syekh Nurjati senantiasa mengamati santri yang akan meninggalkan Pangburon dengan perkataan setana, artinya pegang teguhlah semua pelajaran yang diperoleh dari Pengguruan Islam Gunung Jati. Jangan sampai lepas. Sejak saat itu, orang menamakan Kampung Pesambangan dengan nama Setana Gunung Jati. Namun karena pada akhirnya Gunung Jati itu digunakan untuk pemakaman, terutama makam Syekh Nurjati sendiri, maka penduduk Jawa Barat yang sebagian besar berbahasa Sunda, sebutan Setana diganti menjadi Astana, yang artinya kuburan. Walaupun demikian, penduduk yang berbahasa Jawa, Cirebon masih banyak yang menyebutnya Setana. Dengan demikian, Kampung Pesambangan yang mencakup Gunung Jati sampai sekarang dinamakan Kampung atau Desa Astana. Sunan Gunung Jati menemui Syekh Nurjati selama 3 hari 3 malam. Di tempat Syekh Nurjati, mereka menerima wejangan-wejangan yang berharga. Antara lain, Syekh Nurjati berkata, "Ketahuilah bahwa nanti di zaman akhir banyak orang yang terkena penyakit. Tiada seorang pun yang dapat mengobati penyakit itu kecuali dirinya sendiri. Karena penyakit itu terjadi akibat perbuatannya sendiri. Ia sembuh dari penyakit itu kalau ia melepaskan perbuatannya itu. Dan ketahuilah bahwa nanti di akhir zaman banyak orang yang kehilangan pangkat keturunannya, kehilangan harga diri, tidak mempunyai sifat malu, karena dalam cara mereka mencari penghidupan sehari-hari tidak baik dan kurang berhati-hati. Oleh karena itu, sekarang engkau jangan tergesa-gesa mendatangi orang-orang yang beragama Buddha. Baiklah, engkau sekarang menemui Sunan Ampel di Surabaya terlebih dahulu, dan mintalah fatwa dan petunjuk dari beliau untuk bekal usahamu itu. Ikutilah petunjuk beliau, karena pada saat ini di tanah Jawa baru ada 2 tokoh orang dalam soal keislaman, di antaranya Sunan Ampel di Surabaya dan Syekh Kuro di Karawang. Mereka berdua masing-masing menghadapi Ratu Buddha, yakni Pajajaran Siliwangi dan Majapahit. Maka sudah sepatutnya lah, sebelum engkau bertindak, datanglah kepada beliau terlebih dahulu. Begitulah adat kita orang Jawa, harus saling menghargai, menghormati antara golongan tua dan muda. Selain itu, dalam usahamu nanti janganlah kamu meninggalkan 2 macam sembahyang sunnah, yaitu sunnah duha dan sunnah tahajud. Di samping itu, engkau tetap berpegang teguh pada 4 perkara, yakni syariat, hakikat, tarekat, dan ma'rifat. Demikian wejangan dari Syekh Nurjati kepada Syarif Hidayatullah. Syekh Nurjati adalah tokoh utama penyebar agama Islam pertama di Cirebon. Tokoh yang lain adalah Maulana Maghribi, Pangeran Makdum,
Maulana Pangeran Panjuran, Maulana Pangeran Kejaksan, Maulana Syekh Bantah, Syekh Majagung, Maulana Syekh Lemah Abang, Mbah Kungu Cirebon, dan Syarif Hidayatullah. Pada saat itu, ketika mereka berkumpul di Pesanggerahan Amparan Jati di bawah pimpinan Syekh Nurjati, mereka semua murid-murid Syekh Nurjati. Dalam sidang tersebut, Syekh Nurjati berfatwa kepada murid-muridnya, "Wahai murid-muridku, sesungguhnya masih ada suatu rencana yang sesegera mungkin kita laksanakan, ialah mewujudkan atau membentuk masyarakat Islamiyah. Bagaimanakah para pendapat murid semuanya? Dan bagaimana pula caranya kita membentuk masyarakat Islamiyah itu?" Para murid dan anggota sidang mufakat atas rencana baik tersebut. Syarif Hidayatullah berpendapat bahwa untuk membentuk masyarakat Islam sebaiknya diadakan usaha memperbanyak tabligh di pelosok dengan cara yang baik dan teratur. Pendapat ini mendapat dukungan penuh dari sidang dan disepakati segera dilaksanakan. Sidang inilah yang menjadi dasar dibentuknya organisasi dakwah Dewan Wali Songo. Peninggalan Syekh Dato Kapi. Gapura bersayap di pintu makam Syekh Nurjati adalah sebagai penanda masuknya agama Islam di Cirebon. Model gapura ini merupakan salah satu karya adiluhung orang Cirebon pada awal abad ke-15 sampai 17 Masehi. Karya adiluhung ini merupakan karya dekoratif yang sebenarnya lumrah di pesisir pantai utara Jawa. Pintu yang ada di gapura bersayap Syekh Nurjati ini dapat melambangkan kematian. Artinya, maut adalah gerbang yang akan dilalui oleh setiap manusia untuk mencapai kehidupan berikutnya yang abadi. Pemaknaan pintu sebagai lambang kematian merupakan gambaran yang sangat tepat dan sesuai dengan peribahasa Arab yang berbunyi, "Al-mautu babun wa kullun nasi dakalilu." Maut adalah pintu dan setiap orang memasukinya. Jika pintu bermakna kematian, maka gapura bersayap bisa menjadi makna perlambangan bagi malaikat Jibril. Artinya, kematian bisa disebut kematian yang sesungguhnya jika ruh seseorang sudah dibawa malaikat Jibril. Dan menurut Al-Quran bahwa para malaikat itu bersayap. Di Pesambangan terdapat 2 sumur tua peninggalan Syekh Nurjati, yakni Sumur Jalatunda dan Sumur Tegang Pati. Sumur diartikan sebagai kirata bahasa, seumur atau sepanjang kehidupan. Sedangkan kata jala dari bahasa Arab jala yang berarti luhur atau agung, dan kata tunda artinya titipan. Sedangkan tegang pati mempunyai makna serah jiwa.